Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu bersilaturahmi pada Zoom kelas Tasin hari ini, siang hari ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya juga mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya Bapak Ibu semua selamat siang dan juga selamat bergabung di kelas Tasin bersama Sobat Ngaji. Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Februari 2024. Hari ini merupakan pertemuan perdana, pertemuan pertama di batch ketiga di modul A ya. Untuk Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat untuk bisa mengikuti kelas Tasin hari ini ya. Dan untuk hari ini segi peserta hari Sabtu siang, alhamdulillah ada 6 peserta. Insya Allah peserta yang lainnya pun akan segera ikut menyusul bergabung. Dan insya Allah kita juga akan bersama-sama menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh asatid dari tim Sobat Ngaji. Salah satunya ada Ustadz Asep Rudi dan Ustadz Asep Rudi juga sudah bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik teh. Alhamdulillah sehat dan baik ya. Dan untuk modulnya juga sudah disiapkan Ustadz ya untuk modul pertama ini. Siap insya Allah. Ya, baik. Nah, kira-kira Bapak Ibu semua apakah sudah siap untuk menimba ilmu bersama-sama pada hari ini? Coba boleh bantu berkomentar nih. Siap ya? Insya Allah. Insya Ya, Allah. oke, Allah baik. Nah, siap. Bapak Ibu semua, mangga dipersiapkan terlebih dahulu nih untuk segala tulisnya, catatannya, mushafnya, dan juga modulnya yang udah share juga sebelumnya di WhatsApp group ya. Insya Allah materinya juga akan disampaikan yang sesuai ada di situ ya, seperti itu. Dan mari kita juga siapkan untuk hati, pikiran, dan juga niatnya kita luruskan untuk bersama-sama belajar bareng di sini, insya Allah sebagai ibadah dan juga ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat kita. Amin ya robbal alamin. Dan alangkah baiknya kita mengawali materi ini, acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk tempatnya kita serahkan kepada Ustadz Asep Rodi. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih teh atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa ma yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat yang tidak akan pernah terukur. Salah satunya nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung, nikmat yang tidak akan ternilai harganya, yakni nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat inilah kita bisa melakukan bermacam-macam ibadah. Yang mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya Allah mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan
kepada junjungan kita semua yakni Habibi wa Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Amin. Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum dimulai pengajaran kita, pembelajaran kita, perkenalkan nama saya Asep Rudi. Saya salah satu pengajar dari Sobat Ngaji ya. Insya Allah dalam waktu 1,5 jam ke depan, insya Allah akan bersama saya belajar tentang pembacaan Al-Quran ya. Nah, supaya saya lebih mengenal Bapak Ibu, bolehkah saya menyebutkan ya? Paling saya sebutkan atau mau memperkenalkan Ibu sendiri? Bapak Ibu sendiri atau mau memperkenalkan sendiri atau saya sebutkan? Disebutkan aja, Pak. Boleh. Bapak Ogi, sehat Bapak Ogi? Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak. Amin, amin. Kalau boleh tahu dari mana Pak? Dari Cikampek. Masya Allah. Siap. Selamat bergabung Bapak Ya, Ogi. siap, Nah, siap, Pak. Siap, siap. kemudian Ibu Yanti. Ibu Yanti dari mana? Dari Banjarmasin, Pak, Kalimantan Selatan. Masya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan istiqomah ya Ibu Yanti. Amin, insya Allah. Kemudian ini Bapak atau Ibu ya? Ibu Endang mungkin ya? Ibu Endang. Endang ya. Bu Endang, Ustazah. Ibu Endang. Dari Banyuwangi. Maaf, Ustaz, telat. Kelupaan tadi. Gak apa-apa. Ibu Endang pernah ketemu saya belum? Insya Allah belum pernah. Oh, belum pernah. Oh ya, siap. Kemudian ada siapa yang ya? Ibu Ning Haliana. Ibu Ning. Ya, Ustadz. Oh iya, siap. Panggilannya siapa, Bu? Ibu Ning atau Ibu Devi? Devi. Ibu Devi. Belakangnya Ustadz. Ya. Siap. Selamat bergabung, Ibu. Mudah-mudahan istiqomah ya, Bapak Ibu semuanya. Apakah udah Amin. siap untuk pembelajaran hari ini? Ya. Insya Allah siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimulai saya mau tanya, eh, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar apa? Ada yang bisa jawab? Belajar tahsin. Tahsin. Apa, Ustaz? Saya enggak. Maaf. Gak apa-apa. Belajar tahsin. Ya, betul ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tahsin. Sin. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar apa itu tahsin? Pernah dengar belum? Pernah Dengar, dengar tapi nggak tahu. nggak tahu sama Pernah Pak. dengar tapi belum 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 tahu. tahu Paham. gitu ya. Belum paham. Di sini ada yang sudah belajar tajwid belum? Belum. 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 Masih Oh, kecil tapi oh masih nggak kecil. bisa, Ustaz. Dulu Iya, belajarnya iya. cuma yang penting bisa baca aja. Sekarang ingin ingin memperbaiki bacaan. Oh gitu, siap. Ya Allah. Kalau yang lain ada yang sudah pernah belajar tahsin, tajwid? Belum, Pak. Oh, belum. Semuanya ini pemula. Insya Allah Pemula. pemula. Oh iya, siap ya. Dapat. Mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah ya. Soalnya Amin. eh, kan biasa ya kalau misalkan ke dokter gitu ya. Kalau misalkan ke dokter biasanya dokter suka nanya punya penyakit apa gitu ya. Supaya pemberian obatnya sesuai. Begitu juga Bapak Ibu bergabung di sini saya tanya apakah udah tahu tahsin atau tajwid belum? Nah, kalau misalkan belum insya Allah
pada kesempatan kali ini berarti berada di tempat yang sesuai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah eh, kesempatan ini saya akan menyampaikan tahsin yang mana di sini diberi judul solusi lancar membaca Al-Quran, mudah dan praktis untuk pemula. Nah, kita garis bawahi mudah dan praktis ya. Nah, mudah dan praktis. Mohon maaf ya. Nah, berikutnya di sini ada sebuah hadis. Sebuah hadis ini untuk Khairukum motivasi bagi kita ya. ta'allamal Ini hadis sebagai motivasi bagi kita. Qur'ana wa alamah wa alamah. Ya. Di sini bunyinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam sebaik-baiknya orang ya. Mudah-mudahan. Nah ini harus disimpan di dalam memori kita bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran ya, insya Allah. Nah ini Ibu. Tadi itu kita akan belajar mengenai tahsin atau tajwid ya. Tahsin atau tajwid. Tadi saya udah tanya, pernah dengar tapi belum tahu. Nah kita bahas tahsin atau tajwid. Kata tajwid berasal dari bahasa Arab. Nah, jadi kata tajwid itu berasal dari bahasa Arab. Jawwada yujawwidu tajwidan. Yang mempunyai arti indah atau bagus dan membaguskan. Jadi arti daripada tajwid itu adalah indah atau bagus dan membaguskan. Kemudian kata tahsin ini juga berasal dari bahasa Arab. Hassana yuhassinu tahsinan. Yang mempunyai arti memperbaiki, menghias, membaguskan, memperindah, atau membuat lebih baik dari sebelumnya. Nah, berarti kita ambil satu pengertian. Ambil satu pengertian, ini ya. Membaguskan. Nah, ini. Berarti dapat kita simpulkan bahwa tajwid atau tahsin itu sama-sama membaguskan, gitu ya. Timbul pertanyaan, apa yang dibaguskan? Yakni bacaan Al-Qur'annya ya. Jadi belajar tajwid atau belajar tahsin itu cara kita membaguskan bacaan Al-Qur'an. Begitu ya. Next. Nah, kalau tadi tajwid atau tahsin itu pengertiannya berdasarkan bahasa ya. Jadi tajwid atau tahsin yang artinya membaguskan itu
itu pengertian secara bahasa. Sedangkan tajwid atau tahsin menurut istilah berarti ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Sedangkan tajwid atau tahsin menurut istilah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Yang artinya mengeluarkan setiap huruf. Nah, mengeluarkan setiap huruf. Nah, ini huruf apa nih? Ada yang bisa bantu jawab? Mengeluarkan setiap huruf. Huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah. Betul ya. Huruf hijaiyah dari mulai alif ya sampai ya. Nah, dari makhrajnya dengan memberikan hak dan mustahaknya. Jadi tajwid atau tahsin menurut istilah mengeluarkan setiap huruf, yakni hurufnya huruf hijaiyah dari makhrajnya. Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf ya. Jadi makhraj itu tempat keluarnya huruf. Dari mana tempat keluarnya huruf? Insya Allah nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya ya. Dengan memberikan hak dan mustahaknya. Nah, jadi dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa ruang lingkup pembahasan ilmu tajwid itu mencakup tiga hal ya. Jadi ilmu tajwid ini mencakup tiga hal. Nah, mencakup tiga hal. Yang pertama, makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Kemudian hak huruf. Hak huruf itu sifat yang nempel pada huruf ya. Sifat yang nempel pada huruf. Kemudian mustahak huruf. Ini sifat huruf yang nempel karena sebab. Nah, jadi sementara mustahak huruf itu. Saya kasih contoh misalkan huruf la ya. Nah, ini huruf la. Nah, huruf la ini dibacanya tipis. La. Tidak ada yang bisa membaca. Tidak bunyi seperti ini. Tidak ada yang membacanya menjadi lo. Tidak ada ya. Nah, beda lagi kasus kalau misalkan berada pada lafaz Allah. Allah. Nah, lafaz Allah. Nah, la ini termasuk hak huruf. La dibaca tipis ya. Jadi dibaca tipis, la ini dibaca tipis, maka masuknya kepada hak huruf. Kalau misalkan ini dibacanya loh, dibacanya loh, maka ini masuknya kepada mustahak huruf. Ya, ini masuknya kepada mustahak huruf. Jadi bunyilah hanya bisa dibaca tebal pada lafaz Allah. Gitu ya. Bapak Ibu sebelum dilanjutkan apakah paham yang saya sampaikan? Ini baru pengertian ya. Paham tidak Bapak Ibu? Insya Allah paham, Ustaz. Insya Allah. Insya Allah siap. Alhamdulillah ya.
Kita lanjutkan. Nah, berikutnya hukum mempelajari ilmu tajwid atau tahsin. Bagaimana sih hukumnya kita mempelajari ilmu tajwid atau tahsin? Nah, para ulama tajwid, membagi tajwid itu kepada dua bagian. Jadi para ulama membagi tajwid itu kepada dua bagian. Jadi tajwid itu dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama ada tajwid ilmi. Nah, yang pertama ada tajwid ilmi, yaitu berarti kalau ilmi ilmu ya, pengetahuan seperti izhar, ikhfa, idgham, seperti itu ya. Itu mengenai teorinya. Bagaimana hukum mempelajarinya? Nah, hukum mempelajarinya itu adalah fardu kifayah. Nah, coba saya mau tanya kepada Ibu Endang. Ibu Endang, tahu gak apa fardu kifayah? Ibu Endang masih di mute, Ibu. Ya udah next aja. Ibu Oh, ya. Oh, ya lupa Kak. Ke oh gitu hukumnya ya. wajib itu Ustaz. Gimana? Hukumnya wajib dipelajari, wajib Mm-mm. belajar. Wajib dipelajari gitu ya. Apakah cuman itu aja yang Ibu pahami tentang fardu kifayah? Jadi wajib dipelajari aja. 13. Ya, sip, betul ya, wajib dipelajari. Tapi belum komplit, belum Belum komplit. komplit. Ya, coba Ibu, ya pas siapa tadi teh? Ibu Yanti. Nah, Ibu Yanti. Ada ya, Ibu Yanti ada. Siap, Ustadz. Iya, Ibu Yanti, apa yang Ibu ketahui mengenai fardu kifayah? Mungkin boleh diajari oleh sebagian orang, tapi ndak mesti apa, ndak mesti semua orang gitu. Salah satu aja bisa. Misalnya dalam Iya. satu keluarga, misalnya salah satu Mm-mm. aja yang menguasai gitu. Iya, Masya Allah ya, tabarakallah. Ya, betul itu ya. Jadi, belajar tajwid ilmi atau tajwid teori itu hukumnya fardu kifayah. Arti daripada fardu kifayah dapat saya simpulkan bahwa kewajiban yang bisa diwakilkan. Gitu ya, kewajiban yang bisa diwakilkan. Kewajiban semua umat muslim, tapi apabila ada salah satu yang mengerjakan, maka yang lain gugur. Contohnya dalam satu keluarga, seperti Ibu Yanti sebutkan, di dalam satu keluarga tidak ada yang belajar ilmu tajwid, maka yang lain apa terdapat hukum berdosa. Ya. Tapi ketika ada salah satu yang belajar, maka yang lainnya gugur. Ya, begitu. Nah, itu mengenai tajwid yang pertama. Kemudian tajwid yang kedua ada tajwid amali. Nah, tajwid amali ini adalah tajwid praktik. Hukum mempelajarinya itu disebut fardu ain. Fardu ain. Coba saya mau tanya kepada Bapak Ogi. Bapak Ogi ada? Ada. Ada. Ya, Bapak pernah dengar yang namanya fardu ain apa? eh, setiap orang harus tahu, Setiap orang harus tahu. Gimana kalau misalkan tidak tahu, harus harus berdosa. berdosa ya. Bisa diwakilkan tidak? Tidak. Tidak. Oke, betul ya. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Nah, jadi tajwid amali itu berarti kepada prakteknya ya.
Ya. Itu dihukuminya fardu ain, kewajiban setiap umat muslim. Jadi kalau misalkan kita baca Al-Quran tidak memakai tajwid, maka hukumnya berdosa. Beda lagi dengan yang lagi belajar. Nah, gitu ya. Beda lagi dengan orang yang lagi belajar, ketika bacanya masih terbata-bata, itu beda lagi. Gitu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, belajarnya harus semangat ya. Nah, gitu. Insya Allah. Ya. Soalnya beda lagi kalau misalkan kita baca Al-Quran ya, tidak memakai tajwidnya, kemudian kita tidak belajar, maka kita dihukumi berdosa. Apalagi misalkan kita sehat, kesempatan ada, waktu ada, tapi tidak dipergunakan. Nah, itu maka berdosa ya. Kenapa sih kita baca Al-Quran harus memakai tajwid atau tahsin? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Nah, ini surat apa nih? Pernah dengar belum? Pernah dengar tapi nggak tahu surahnya. Oh, gak tahu suratnya. Nih, suratnya adalah surat ah, ini tercantum pada surah Al-Muzammil ayat 4 ya. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Artinya perlahan-lahan. Nah, maksud perlahan-lahan di sini bukannya suaranya pelan-pelan ya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bukan gitu ya. Tapi sesuai dengan kaidah tajwidnya. Gitu ya. Nah, ini harus dijadikan dasar bahwa membaca Al-Quran itu perintah Allah. Sebagaimana yang tercantum di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Begitu ya. Berikutnya. Nah, di sini juga dijelaskan makna daripada tartil. Nah, dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha pernah menyifati qiraah Nabi. Beliau membaca sebuah surat dan mentartilkannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam satu riwayat, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai makna tartil. Beliau menjawab, huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wukufi. Nah, ini nih, makna dari tartil menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yakni huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wukufi. Tartil adalah mentajwidkan. Nah, tadi udah dibahas ya mengenai tajwid. Mentajwidkan huruf. Berarti tadi itu kalau berdasarkan bahasa membaguskan huruf. Nah, membaguskan huruf dan mengetahui tempat berhentinya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau baca Al-Qur'an itu harus dibagus-bagus, semaksimal mungkin harus dibagus-bagus gitu ya. Kemudian mengetahui tempat berhentinya. Jadi ketika kita baca Al-Quran, berhentinya itu tidak di mana aja gitu ya. Nah, tidak di mana aja. Berarti harus tahu tanda-tandanya. Ini berkaitan dengan makna ya. Kalau berhenti itu berkaitan dengan makna. Tapi sekarang di Al-Quran itu udah dipermudah ya. Alhamdulillah. Sekarang banyak Al-Quran yang dipermudah bagi yang mau membaca Al-Quran. Ya, nah itu. Berikutnya, nah ini nih. Apa sih tujuannya kita mempelajari ilmu tajwid? Nah, tujuan dari ilmu tajwid atau tahsin adalah untuk menjaga lidah. Nah, jadi untuk menjaga lidah
dari kesalahan membaca Al-Quran yang meliputi al-lahnul. Nah ini mohon maaf ya, ini penulisannya harusnya al-lahnul ya. Nah mungkin ini penulis ini apa? Salah pijit biasanya. Al-lahnul jali dan lahnul khofi. Nah ini lahnul al-lahnul jali dan lahnul khofi. Nah, kita kita garis bawahi tujuan daripada mempelajari ilmu tajwid adalah menjaga lidah dari kesalahan membaca Al-Quran. Nah, kesalahan di dalam membaca Al-Quran itu ada dua jenis. Yang pertama jali, yang kedua khofi. Jali kita artikan jelas. Jadi, kesalahan yang jelas. Kesalahan yang jelas ini bisa merubah makna, gitu ya. Contohnya yang harusnya dibaca ta, malah dibaca tu, misalkan. Kemudian yang harusnya dibaca a, malah dibacanya a. Itu tertukar huruf ya. Jadi jelas, kelihatan, nampak. Itu adalah kesalahan jali. Nah, kemudian yang kedua, kesalahan khofi. Kesalahan khofi ini adalah kesalahan samar. Jadi yang bisa mendeteksi bahwa ini adalah kesalahan khofi adalah seseorang yang sudah belajar ilmu tajwid, seseorang yang sudah ahli dalam ilmu tajwid, bisa mengkoreksi, bisa mendeteksi bahwa ini kesalahannya khofi. Contohnya apa? Contohnya misalkan bunyi dengung ya. Bunyi dengung contoh surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah itu seharusnya kan pakai dengung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ila akhir ya. Nah itu. Sekali lagi, bahwa tujuan ilmu tajwid menjaga lidah kita dari kesalahan membaca Al-Quran. Kesalahan di dalam membaca Al-Quran ada dua, al-lahnul jali, al-lahnul khofi. Jali jelas, khofi samar. Nah, di sini penulis merangkum ya. Penulis merangkum bahwa di antara kesalahan umum yang sering terjadi saat membaca Al-Quran itu ada 4 kesalahan. Nah, jadi penulis mendapat apa? Mendapatkan yang sering didengar gitu ya daripada orang yang membaca Al-Quran. Jadi penulis merangkum kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi. Apa saja? Yang pertama, terlalu panjang mad 2 harokat. Kedua, kesalahan dalam membaca tanda alis. Ketiga, kesalahan membaca huruf sukun. Dan yang keempat, tergesa-gesa dalam membaca gunnah. Itu ya. Nah itu 4 kesalahan yang sering terjadi ya. Next. Nah ini contohnya. Ini contohnya yang sering terjadi ya. Yang sering terjadi salah. Yang pertama, terlalu panjang membaca mad 2 harokat. Terlalu panjang membaca mad 2 harokat. Contoh, ini saya contohkan versi yang salah ya. Jadi, misalkan kalau Bapak Ibu mendengar bacaannya seperti ini, maka kurang tepat. Saya contohkan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau pembacanya seperti itu, berarti kurang tepat ya, atau dikategorikan salah.
Kenapa salah? Karena pada kata lo dan maknya itu kepanjangan. Seharusnya kan cukup 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya. Kedua, kesalahan dalam membaca tanda alis. Nah, ini ada tanda alis ya. Bapak Ibu, kalau Al-Qur'an, kalau ada kalimat yang ada tanda alisnya, tahu gak itu panjangnya berapa? Coba. Kalau yang 6. tahu 6. Ya. Ada lagi? Selain 6, 4. 4. Ada lagi? 6 sih. 6 aja, Pak. 6. 6 aja. Siap. Sip ya. Pak Ogi tahu gak? Pak Ogi kalau ada tanda alis itu panjangnya berapa? Oh iya. Siap. Kurang tahu. Siap, siapa? Oke, kita lanjutkan ya. Berarti tadi kata Ibu Yanti panjangnya 6 dan 4 ya. 6 dan 4 Ibu. Iya ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Malah panjangnya ini 4 ya. 6 juga bisa. Nah, misalkan kita bacanya nggak dipanjangkan. Idza jaa nas Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi kalau misalkan mendengar bacaan seperti itu berarti itu salah ya. Harusnya kan ja-nya dipanjangkan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, gitu ya. Berikutnya, ketiga kesalahan membaca huruf sukun. Gimana sih kesalahan ketika membaca huruf sukun? Nah, ini yang sering terjadi ya, tanpa kita sadari. Contohnya di sini ada lam sukun nih. Ada lam sukun dibacanya mantul. Contoh, kule, kule. Nah, itu tidak boleh ya, harus kul huwallahu ahad. Atau ahadnya itu tidak mantul. Kul huwallahu ahad. Allahus somad. Nah, itu juga kesalahan ya. Kesalahan. Itu. Kemudian yang keempat, tergesa-gesa dalam membaca gunnah. Jadi bacanya rusuh gitu ya. Tergesa-gesa. Oleh karena itu, baca Al-Quran itu kan tadi tertila ya. Tertila. Harus perlahan-lahan. Harus santai gitu ya. Supaya makharijul huruf hak dan mustahaknya terpenuhi. Nah, ini tergesa-gesa dalam membaca guna itu juga termasuk kepada kesalahan. Contohnya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin, malikin nas, ilahin nas. Nah, itu harusnya didengungkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Seperti itu ya. Bapak Ibu sebelum dilanjutkan barangkali ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan dulu. Paham kan? Insya Allah, Pak. Insya Pelan-pelan. Allah, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya. Kalau misalkan belum ada yang belum paham, jangan sungkan-sungkan ditanyakan saja ya. Kita lanjutkan. Dasar-dasar tahsin Al-Quran untuk pemula. Nah, dasar-dasar tahsin Al-Quran untuk pemula. Yang pertama ada mad. Nah, yang pertama ada mad.
Mad itu artinya panjang ya. Nah, mad itu artinya panjang. Panjangnya ada 2 harokat, ada 4 sampai 5 harokat, ada 6 harokat. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada gunnah. Gunnah, kemudian ada gunnah musaddadah, idgham bi gunnah, ikhfa, ikhfa syafawi, iqlab, iqlab. Nah, ini seperti apa? Bahasa-bahasa seperti ini masuknya kepada tajwid ilmi atau tajwid amali? Ilmi. Ilmi, ya betul ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Itu pembahasan yang kedua. Kemudian yang ketiga ada pembahasan kolkolah. Nah, kolkolah di sini ada 3 ya. Ada sugro, ada kubro, ada akbar. Nah, ini pembahasan lebih mendetailnya nanti di pembahasan berikutnya ya. Yang kita akan bahas, yang kita akan latih mengenai mad, yakni tanda panjang gitu ya. Berarti sekarang kita akan membahas ini nih, ini dulu ya. Nah, sedikit-sedikit. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Nah, kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Maaf Pak Ustadz nanya, Boleh. itu tadi kayak dasar-dasar tahsin itu harus dihafal ya? Dasar-dasar tahsin yang oh ini Kayak eh, ya ada ya. mat tadi itu dua harakat, 4, 5, 6. Hmm, Guna itu betul. harus dihafal apa? Kan paling susah rasaan gunah gitu. Oh, gitu. Yang gunah. Sama Masya Allah. Nah, berarti Ibu udah pernah belajar juga ya? Alhamdulillah. pernah tapi nggak bisa-bisa Pak Ustadz. Oh, nggak bisa-bisa. Sip. Alhamdulillah. Ya, ini apa harus kita ingat ya, harus kita hafal. Tapi nanti ada rumus-rumusnya. Makanya penulis di awal apa tadi tuh judulnya tuh ya? eh Mana ya? Tadi tuh ada. Ah, ini nih, mudah ya. Mudah dan praktis. Insya Allah mudah, Bu. Jadi kita ubah mindsetnya bahwa belajar tajwid, belajar tahsin, mengenai pembaca Al-Quran itu mudah dan praktis. Begitu ya. Hmm. Mudah. Insya Allah. Insya Allah. Mm. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama, Bu. Nanti kita hafalkan sedikit-sedikit. Maaf ya ini. Nah, ini pembahasan yang pertama mengenai panjang ya. Mengenai mad 2 harokat. Mad asli. Jadi yang pertama yang harus dibaca panjang 2 harokat itu adalah mad asli. Bapak Ogi pernah mendengar mad asli belum? Belum, Pak. Belum, siap. Belum. Oke. Ibu Yanti pernah dengar mengenai mad asli? Pernah mungkin tapi ya tadi nggak paham-paham Pak Ustadz. Gak paham-paham. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan cepat paham ya. Ibu Endang pernah dengar Iya. apa itu mad asli? Suaranya masih di-mute di Endang. Belum Ustadz. Belum. Oke, Masa. siap. Terus ada siapa lagi ya? Ada Ibu Hikmah, Ibu Desi. Oh, Ibu Hikmah. Ibu Hikmah pernah dengar mengenai mad asli atau tahu mengenai mad asli? Nah, dengar tapi belum paham, Ustadz. Dengar, belum paham. Yang Ibu dengar apa sih mengenai mad asli ini?
Iya pernah dengar aja tapi Oh, nggak pernah tahu dengar aja. Siap. mau Ke- belajar lagi. Oke, siap ya. Ada Ibu Depi. Ibu Depi ya? Ya, Pak Ustadz. Oh iya, Ibu Depi, Ibu Ning ya. Berarti panggilannya Ibu Depi. Ibu Depi pernah dengar mengenai mad asli. Pernah Ustadz. Apa tuh yang Ibu ketahui mengenai mad asli? Yang dibaca 2 harokat. Yang dibaca 2 harokat. Ya, betul ya. Alhamdulillah. Mad asli itu adalah yang dibaca 2 harokat. Di sini asli berarti asli ya, bukan palsu. Asli. Nah, berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini merupakan ulama kiroat ya, ulama kiroat. Sebagaimana di dalam kitabnya disampaikan, mala tawakkufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Nah, mad tobi'i adalah, nah, di sini mad asli ya. Tapi di sini kenapa menjadi mad tobi'i ya? Mad tobi'i adalah mad yang tidak bergantung pada suatu sebab dan tanpa adanya huruf tersebut tidak akan terjadi panjang. Mad tobi'i, mad asli atau mad tobi'i. Mad asli atau mad tobi'i. Mad tobi'i. Jadi mad asli ini bisa disebut juga dengan mad tobi'i ya. Nah, mad asli ini bisa juga disebut dengan mad tabi'i. Adalah mad yang tidak bergantung pada suatu sebab dan tanpa adanya huruf tersebut tidak akan terjadi panjang mad. Begitu ya. Lanjutkan. Nah, di sini juga ada penjelasannya ya mengenai mad asli atau mad tabi'i. Jadi mad asli itu disebut juga mad tabi'i gitu ya. Mad asli disebut juga mad tabi'i. Secara bahasa, jadi mad asli atau mad tabi'i secara bahasa mempunyai arti alami. Berarti kalau alami tidak dibuat-buat ya. Kemudian natural atau biasa. Gitu ya. Ini secara bahasa. Jadi arti daripada asli atau tabi'i itu adalah alami, natural atau biasa. Kenapa dinamakan tobi'i? Nah, karena seperti halnya orang yang memiliki tabiat. Yang benar memilih seperti orang yang memiliki tabiat yang benar tidak akan menambah atau mengurangi kadar 2 harokatnya. Tabiat. Ini ada bahasa lagi ya, ada istilah lagi nih, tabiat. Jadi tobi'i ini bisa disebut dengan tabiat. Nah, coba Bapak Ibu tahu gak tabiat itu apa? Kebiasaan. Ya, betul ya, Kebiasaan. kebiasaan. Mm-mm. Jadi, orang yang sudah biasa itu tidak akan mengurangi kadar 2 harokat karena udah biasa gitu ya. Contohnya seperti misalkan eh, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kan? Kecuali yang dibuat-buat. Kalau dibuat-buat mah eh gimana ya? Emang suka susah sih kalau mencontohkan yang salah itu. Kecuali kalau kesalahannya sudah terbiasa. Gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biasanya suka gitu kan? Kepada orang yang apa? Soulmate gitu ya. Biasanya baca salamnya cepat. Assalamualaikum gitu. Atau mikum, mikum. Gitu ya. Romantis tuh sampai rumusnya. Begitu. Oke, sip. Penjelasan. Nah, ini ada penjelasan lagi. Mad adalah memanjangkan suara dengan huruf. Nah, ini apa? Pengertian secara istilah ya.
Jadi pengertian secara istilah yang disebut dengan mad itu adalah memanjangkan suara dengan huruf-huruf mad, yaitu alif sebelumnya fathah. Nah ini nih. Jadi mad itu artinya panjang. Itu menurut bahasa ya. Mad itu artinya panjang. Sedangkan menurut istilah memanjangkan suara. Memanjangkan suara. Contoh misalkan eh apa ya? Saya. Saya. Itu kan pendek ya. Kalau dipanjangkan suaranya saya. Nah, itu ya. Jadi memanjangkan suara dengan huruf-huruf mad. Jadi suara itu bisa panjang karena ada yang pertama alif ya. Alif sebelumnya fathah. Kemudian ia sebelumnya kasroh. Kemudian wau sebelumnya dhammah. Nah, ini harus dipanjangkan. Contoh misalkan ini Ibu Ibu Devi coba dibacakan. Penjelasan mat Bukan, adalah memanjangkan bukan. Yang ini nih, yang ini nih, nah ini, ba. ba. Ketika ada alif, gimana bunyinya? Ba. Nah, itu. Agak 2 rakaat. 2 harkat. Iya, jangan 2 rakaat ya. Nanti lama, terlalu lama 2 rakaat. 2 Oh, maaf. harokat. Asalnya kan ba, itu suaranya pendek, ba. Tetapi ketika ada alif, maka suaranya jadi panjang, ba, begitu ya. Kemudian, nah itu ya. Jadi tadi itu suara yang panjang atau huruf-huruf yang bisa dibaca panjang itu alif bertemu fathah, ya bertemu kasroh, kemudian wau sebelumnya domah. Alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh, wau sebelumnya domah. Contohnya ini nih ada di. Nah, nah ini ya. Bunyi ba, bunyi ba ini bisa dibaca panjang karena ada apa? Bapak Ogi. Gimana Pak? Pak, ini ba kenapa bisa dibaca panjang? Ada apa tuh? Ada ada wa. Hmm, coba yang ini nih ya. Nah, bentar. Yang ini Pak. Nah, yang ini Sebelumnya sebelumnya alif. bukan sebelumnya ya, karena ada alif. Sesudahnya. Karena ada alif gitu aja. Ya, karena ada alif. Betul. Karena ada alif ini ya betul. Sip. Ya. Terima kasih Pak Ogi. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Hikmah, mohon izin bertanya Bu. Ada tidak Bu Hikmah? Ya Ustadz, ada. Ya, Bu. Ya, Bi ini dibaca panjang atau pendek? baca 2 harokat. Kenapa dibaca 2 harokat? Sebelumnya ada kasro ya. Sebelumnya ada kasro. Iya, ada ya mati sebelumnya kasroh. Betul ya. Oke, sip. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Endang nih. Bu Endang, Ya Ustadz, ini Bu panjang atau pendek? dibaca 2 harakat Ustadz. Kenapa dibaca 2 harokat? Sebelum wawu mati ada sukun. Sebelum wawu mati ada sukun. Iya Ustadz. Mati dan sukun sama atau beda ya? Oh, mati. Oh, apa Ustadz? Sukun dan Sama mati itu mati. sama ya. Sukun dan mati itu sama-sama aja.
Oh iya. Jadi penyebutan ini ada yang menyebutkan sukun, ada yang menyebutkan juga mati. Oh, Nah, berarti ini ada ada wawu wawu, mati gitu Ustaz. iya ada wawu mati. Sebelumnya ada apa ini? Eh, du, eh, domah. Domah, betul. Sip. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya. Berarti udah paham ya Ya Allah. tanda-tanda panjang dua harokat. Tanda-tanda panjang dua harokat itu disebabkan karena yang pertama, alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh, wawu mati sebelumnya dhammah. Nah, di sini juga penulis menjelaskan catatan. Nah, ini ada catatan nih. Sedangkan di Mushaf Al-Quran Indonesia, tanda panjang dua harokat pada umumnya berjumlah 7 tanda yang dibaca dua harokat. Jadi panjang dua harokat itu tandanya ada 7, Ibu, Bapak, Ibu. Nah, ada 7 ya, ada 7. Nah, berarti baru 3 ya. Yang Bapak Ibu ketahui baru 3. Apa aja 3 itu? Alif sebelumnya fathah, ya mati sebelumnya kasroh, waw mati sebelumnya dhammah. Coba. Mm-mm. Barangkali mau menambahkan selain yang 3, coba Ibu Devi coba sebutkan satu selain daripada yang 3 ini. Nggak hafal Ustadz. Belum hafal, siap. Bukan nggak hafal ya, tapi belum ya. Belum, Nah, iya, belum ya, tahu. gitu. Sip. Kemudian Ibu Hikmah selain yang 3 ini, Belum tahu Ustadz. belum tahu, siap. Kemudian Ibu Endang, coba sebutkan tanda panjang dua harokat selain yang 3 ini. Tanda panjang dua. Sebelum yang 3 ini, Belum paham Ustaz. belum paham, siap. Kemudian Maaf. Ibu, gak apa-apa Bu, gak usah minta maaf. Kan kita lagi belajar ya. Ya Iya. barangkali pernah pernah ingat gitu ya, pernah tahu. Kemudian Ibu bersantai, Ibu siapa? Ibu Endang ya. Kemudian Ibu Yanti. Ibu Yanti, Sama Pak Ustadz belum ah, tahu. siap. Kemudian Bapak Ogi. Belum tahu Pak Ustadz. Oke, siap. Paling Nah, tidak disuruh menghafal Pak Ustadz karena ini kan harus dihafal dan diingat. gitu ya. Itu Iya yang gitu ya. bikin saya nggak pernah bisa-bisa. Ah, bukan. Kesalahan saya itu nggak bisa merojaah Ustaz. Oh gitu Karena ya. waktunya setiap hari di toko kerja terus. Oh gitu. Bu, insya Kalau Allah sekarang mah mudah, Bu. ya Allah Ustaz. Tidak memerlukan waktu yang lama. Cukup 1 detik, Ibu bisa hafal mengenai 7 tanda ini. Alhamdulillah. Iya, bagaimana Insya Allah. bagaimana caranya? Nah, ini caranya gini nih. Nah, nah, rumus cepat menghafal tanda dua harokat. Ya, rumus cepat menghafal tanda dua harokat. Caranya 3 2 2. 3 2 2. Coba langsung hafal dah. Coba Ibu Endang, rumus dua harokat gimana? 322. 322. Tuh, itu Apa kan tadi? mudah ya. 322. Alhamdulillah, Masya Allah. 3 2 2. Oke. Coba nih, Ibu Devi. Ibu Devi, rumus dua harokat. 3 2 2. Itu kan mudah kan? Nah. Tapi maksudnya nggak ngerti Pak Ustadz. Yang pertama tahu itu aja dulu. Itu aja dulu Ustaz. Iya, Oke, Yang siap. penting gitu ya. hafal dulu Ustaz. Hafal itu aja dulu ya. Berarti kalau misalkan Ibu Endang, Ibu Devi bisa, berarti yang lain insya Allah bisa ya.
Ya Allah. Hmm. Nah, apa aja 322? Hmm. Nah, ini KIU. 322 itu 3 fathah. Jadi ingatnya fathah ya. 3 Fathah. fathah, 3 fathah, 2 3 fathah, 2 kasroh, 2 dhammah. 3 fathah, 2 kasroh, 2 dhammah. 3 fathah, 2 kasroh, 2 dhammah. Harus ingat ya, fathah itu garis di atas. Garis di atas. Fathah itu garis di atas. Kalau kasroh itu garis di bawah. Kalau dhammah seperti ini ya. Nah, seperti itu dhammah. Oke. Kita hafalkan 3 fathah. 3 fathah itu yang pertama fathah ketemu alif. Kedua fathah ketemu alif bengkok. Ketiga fathah berdiri. Nah, jadi apa? Eh, fathah. Polanya fathah ya. Polanya fathah. Fathah ketemu alif. Fathah ketemu alif bengkok. Fathah berdiri. Nah, jadi cluenya itu fathah. Fathah ketemu alif. Fathah ketemu alif bengkok. Fathah berdiri. Nah, kita coba dites. Ininya ke bawah. Nah, Ibu Devi udah siap, mohon maaf. Ya Ustaz. Sebutkan 3 fathah, tanda panjang 2 harokat. Fathah ketemu alif. Fathah ketemu alif bengkok. Eh, alif berdiri. Ah. Ketiga Ustaz. Emang ada alif yang tidur, Bu? Alif. Tanda alis itu Ustaz. Fathah Nah, apa? Ulangi yang ketiganya apa? Yang ketiga itu apa? Kan cluenya fathah ya, cluenya fathah. Fathah ketemu alif, betul. Kedua fathah ketemu alif bengkok. Yang ketiga apa? Alif berdiri. Kalau sing anu, Pak. Alif berdiri gitu aja Pak Ustadz. Bukan alif berdiri. Kan cluenya fathah. Oh, Fathah berdiri, begitu ya. fathah berdiri. Iya, cluenya fathah. Barusannya ibu siapa ya? Ibu Devi ya? Ibu Iya Hikmah. Ustaz. Ibu Hikmah coba diulang. 3 fathah tanda panjang 2 harokat. Siapa yang tanya Ustadz? Saya pas keluar Ibu, tadi izin. Ibu Hikmah. Oh, Ibu Hikmah. Mm-mm. Ibu Hikmah ada. Iya, Siap. fathah alif, Mm-mm. eh, fathah ketemu fathah bengkok sama fathah berdiri. Iya, betul ya. Sip, barakallahu fiik. Kemudian Ibu Endang sekarang. Bu, sebutkan 3 fathah tanda 2 harokat. 2 harokat. Oh iya. Loh. Sama itu ya, Ustadz. Fathah ketemu alif, Mm-mm. fathah ketemu alif bengkok, fathah Betul. berdiri. Iya, sip. Kemudian Ibu Yanti, sebutkan lagi 3 fathah tanda 2 harokat. Siap. Fathah ketemu alif, fathah Mm-mm. bengkok, dan fathah berdiri. Iya. Fathah bengkoknya dilengkapi fathah Fat, bertemu alif fathah ke, bengkok. fathah Bertemu bertemu alif alif bengkok. bengkok. Oh, Nah, gitu. gitu ya. Kemudian Bapak Ogi. Fathah bertemu alif, Mm-mm. fathah bertemu alif bengkok, Iya. fathah berdiri.
Oke, sip. Alhamdulillah ya. Barakallahu fikum. Tuh, udah hafal kan? Udah hafal 3 tanda yang panjang 2 harokat. Mudah bukan? Alhamdulillah, Ustaz. Insya Alhamdulillah. Allah selanjutnya Barakallahu mudah. fikum. Barakallah. Sekarang yang 2 lagi. Yang duanya kasroh ya. Yang duanya kasroh. Yang pertama kasroh ketemu ya. Nah ini mohon maaf kelupaan ini penulisnya ianya kurang titik ya. Jadi yang kasroh ketemu iya sukun, kemudian kasrohnya berdiri. Kasroh ketemu iya sukun, kemudian kasroh berdiri. Tuh ya yang kasroh. Kemudian yang terakhir nih dua dhammah. Dua dhammah bertemu wawu sukun, kemudian dhammahnya terbalik. Nah, dhammah biasanya seperti angka 9, tapi ini mah seperti angka 6. Gitu ya. Sekali lagi yang kasroh ketemu iya sukun, kemudian kasroh berdiri. Kemudian yang dua domah bertemu wawu sukun, domah terbalik. Dua kasroh ketemu ya sukun, kasroh berdiri. Dua domah bertemu wawu sukun, domah terbalik. Gitu ya. Coba nih perwakilan saja. Ibu Ibu Yanti. Siap. Kaget Ustaz. Oh, kaget. Mohon maaf sudah mengagetkan ya. Ibu sebutkan dua kasroh tanda panjang 2 harokat. Kasroh ketemu ya sukun dan Hmm. kasroh berdiri. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Dah, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ogi sebutkan dua dua domah. Itunya masih di mute speakernya. Doma bertemu wasukun sama doma Domah domah terbalik. iya gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu tanda panjang 2 harokat udah kita kuasai ya. Tinggal kita praktekkan. Ingat rumusnya 2 3 2 2. 3 2 2. 3 fathah, 2 kasroh, 2 dhammah. Oke ya. Bapak Ibu, kita waktunya sampai jam berapa? Lagi seru nggak apa-apa Pak Ustaz, terlanjut. Ya. Teh Syifa, ini waktunya sampai jam berapa? Jam 2.45 aja nggak apa-apa Ustaz. 2.45. Sampai Oke, di siap. sekolah irama. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah ditandain ya. Ini sebagai contoh yang harus dibaca panjang 2 harokat, yakni fathah ketemu alif ya yang ini. Nah, contohnya seperti ini. Fathah ketemu alif, kemudian fathahnya berdiri, terus fathah ketemu alif bengkok, kasroh ketemu iya, kasroh berdiri, domah bertemu wawu sukun, kemudian domahnya terbalik. Dan harus kita ingat bahwa tanda-tanda ini, seperti penulis sampaikan, bahwa tanda-tanda yang 7 ini itu adanya di Al-Quran Mushaf Indonesia. Ya, Al-Quran Mushaf Indonesia. Emang ada mushaf yang lain? Ada ya. Mushaf Madinah gitu ya.
mushaf Madinah. Biasanya kalau Bapak Ibu sudah umroh, udah haji, kan suka bawa Quran tuh oleh-oleh. Nah, biasanya itu Al-Qur'annya mushaf Madinah. Itu tandanya beda ya. Sip, kita lanjutkan. Nah, ini contoh pada ayat-ayat Qur'annya ya. Contoh pada ayat-ayat Al-Qur'annya. Contoh yang fathah ketemu alif. Nah, seperti ini ya contohnya. Kemudian yang ini fathah ketemu alif. Kemudian fathah ketemu alif bengkok yang ini. Fathah berdiri yang ini. Nah, gitu ya. Terus kasroh ketemu ya sukun ini. Kasroh berdiri yang ini. Domah bertemu wawu sukun yang ini. Domah terbalik seperti yang ini ya. Nah, gitu. Bapak Ibu sebelum dilanjut, apakah paham yang saya sampaikan? Insya Insya Allah. Allah Pak Pak Ustadz. Ustadz, saya mau Jadi tanya Pak Ustadz, asli. Gimana Pak? kalau harkat itu gimana sih Kak? Harokat. Ya artinya, Harokat itu tanda baca. oh tanda baca. Iya. Contoh misalkan ini, Pak Ogi. Ini huruf apa Pak? Yang mana Pak Ustadz? Oh ya, kurang besar ya. Bentar. Ini nih. Ini aja tuh. Ini huruf apa, Pak? Gak kelihatan Pak Ustadz. Masya Eh, Allah. agak eh, dari Bu Endang kelihatan nggak? Jelas Ustadz. Oh, jelas ya. Mungkin Pak, Eh, oh iya ya, mungkin Pak Ogi pakai Ogi pakai HP kayaknya pakai HP-nya nggak di Zoom. Oh iya, nggak apa-apa. Pak Ogi, jadi yang disebut dengan harokat itu bunyi a i u. Oh, Jadi itu namanya harokat. harkat Ya, AIU. misalkan bunyi ba, bi, Ba. u, maka bunyi garis di atasnya itu harokat. Oh, Jadi harokat itu ada tiga, ada fathah, yang tadi mata. Ya, kasroh, domah. asro, Fathah, doma. kasroh, domah. Oh, Kalau ya fathah ya. bunyinya a, kalau kasroh bunyinya i, AI. kalau domah bunyinya u. Nah, itu disebut dengan harokat. Harkat. Ya, Oh iya Pak Ustadz. oke, paham? Paham Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Paham ya? Semuanya paham? Insya Allah Pak Ustadz. Oke, sip. Insya Allah Ustadz. Nah, ini latihan ke-1 mengenal tandama dua harokat. Lingkari tandama dua harokat. Ini sebagai contoh ya. Nah, contoh di sini, tanda panjang dua harokatnya udah dikasih tanda ya. Udah dilingkarin. Layat, Nah, layat, Pak udah dilingkarin ya. alaihi. Sekarang sebagai latihan, nah, saya kasih soal ya. Kayak. Saya kasih soal ya. Nanti Bapak Ibu sebutkan, nanti saya yang nandain. Coba ini nih. Siapa ya? Ibu Devi. Ibu Devi pada kalimat ini yang dibaca panjang yang mana? Yubai. Dia, ya, Sama. Sebutkan aja yang dipanjangnya yang mana? ya, Iya. Nanti Bapak Ogi gantian ya. Bapak Ogi udah gak sabar nih.
Bu Devi ada? Ya, Oh ya. Silakan Bu. Sebutkan Bu yang dipanjangkan yang mana pada kalimat yubashiruka biyahya. Yubashiruka biyahya. Yang panjang yang mana? eh, Mbak sama iya, Mbak Yubai, ini iya, iya, betul. itu terakhir. Tandanya apa tuh? Tandanya? Eh, Patah berdiri, Betul. Kemudian yang mana lagi? Ada lagi tidak? nggak ada katanya Ustaz. Oh iya, berarti cuma satu ya? Ya, Iya, betul, cuma satu ya. Oke, sip, Iya. alhamdulillah. Oh, Kemudian Ibu Hikmah, Ibu Hikmah ada. Ya, ada. Oke, Ibu, coba sebutkan yang dibaca panjang pada kalimat hada sirotun. Yang dibaca panjangnya yang mana? Hada sama sirotun. Hada, Dan sirotun. hada sirotun. Oh, hak sama haknya ya. Ya, Haknya apa? Tandanya ini yang apa? kita berdiri. Kata berdiri. Kalau ini yang za Ada alif di belakangnya, Ustaz. ada alif di belakang atau di depannya? di depan. Oke, di depan. Iya ya. Kalau di belakang huruf H. Berarti di depannya ya. Berarti ini tuh fathah bertemu alif ya. Fathah bertemu alif. Alif, Sip. ya. Ah. Kemudian yang siro kenapa dipanjangkan? Fathah ketemu alif juga. Oke, Sip. sip. Alhamdulillah. Barakallah. Berikutnya Ibu Endang. Ustaz, Iya, Bu. Silahkan sebutkan yang dibaca panjang. Sebutkan aja. Qolal hawariyuna. Yang dibaca panjang yang mana? konya ini kurang, kayak kurang kelihatan konya. Oh gitu. Ya, cuma lal hawa. Oh ya. Ini Qolal hawari. sebutkan yang panjang aja. Yang panjang, Hmm. ko. Kok. Ada alif. Tanda Fathah alif. ketemu fathah ketemu Fathah alif. ketemu alif. Betul. Apa? Fathah ketemu Wah, apa? alif. Ya, betul. Kemudian Wah, wah. Apa nih tandanya? ada alif. Ada tambah alif. Sama ya? Ya, fathah ketemu alif. Betul. Ada lagi? Betul. Betul. Nggak ada, Ustaz. Betul gak ada. Qolal hawari. Nggak ada, Ustaz. Atau tulisannya gak kelihatan? Qolal hawari. Yuna. You. Yuk. Barusan Heeh. tulisannya ke apa? Kepotong nggak? Tadi kepotong, sekarang enggak. Oh gitu ya. Berarti Iya. saya ngezoomnya terlalu besar mungkin ya. Iya, Ustaz. Oh gitu, mohon maaf. Soalnya Sama-sama. kalau kalau di sayanya jelas gitu ya. Iya, memang biasanya ini kurang matanya kalau nggak disambung kurang jelas juga Oh bacanya. gitu. Siap, siap Bu, mohon maaf ya. Berarti, Sama-sama, Ustaz. berarti besarnya segini cukup nggak ya kalau segini besarnya? Udah cukup, Ustaz. Iya sip. Berarti yuk ya. Yuk panjang You. kenapa tuh? Tandanya apa? Ada wawu ketemu domah, ya. Iya, Wawu Ustaz. ketemu Wawu mati, doma. Ah, kebalik. Doma domah ketemu. sebelum wawu. Oh, domah ketemu wawu. Nah, Gimana? gitu aja. Domah ketemu wawu. Tadi itu kan Oh, yang tiga dua dua. Tiga yang pertama clue-nya fathah. Dua kemudian yang dua kasroh itu clue-nya kasroh ya. Kemudian dua yang terakhir dua domah itu clue-nya domah.
Nah, ini berarti domah bertemu wawu sukun. Gitu ya. Domah ketemu wawu sukun. Betul, sip. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Belum selesai, Ibu. Iya, Ustaz. Maaf. Pak Ustadz boleh tanya, Boleh, Bu, silahkan. itu tadi kola ada alif, ada Mm-mm. alif mati. Itu alif yang ini, yang antara lam sama alif sukuna itu apa Mm-mm. itu maksudnya? Ini, alif ini Ya, maksudnya, ya. nah ini alif yang diabaikan, alif yang tidak dibaca. Insya Allah Ibu nanti pembahasan berikutnya lebih jelas lagi ya. Jadi nggak dihitung mat itu ya? Enggak Oh, dihitung ya. Karena baik. alif di sini bergabungnya dengan ini, Oh, oke. Siap. bergabungnya dengan lam, gitu ya. Makanya ini Kasih. disebutnya bukan alif, Bu. Nah, ini sebetulnya bukan alif yang ini namanya, tapi hamzah, begitu ya. Ini hamzah. Ini Siap, hamzah. kasih Pak Ustadz. Kalau ini alif. Gimana sih cara membedakan alif dan hamzah? Nah, Sama-sama itu. ya. Nah, yang membedakan dari segi baca. Kalau alif itu Terus untuk memerintah panjang. Kalau alif itu untuk memerintah panjang. Kalau hamzah ada bunyinya. Contohnya A, I, U, itu hamzah. Insya Allah pada pembahasan berikutnya akan lebih jelas ya. Gitu. Jadi alif di sini bukan alif panjang, tapi alif yang diabaikan, tidak dibaca. Jadi langsung masuk ke sini ke lam. Kolal gitu ya. Paham Siap, Bu ya? Ustadz. Ya, Siap, makasih banyak. sama-sama. Sekarang Ibu Yanti belum ya? Belum, Pak Ustadz. Belum dites. Nah, ini nih, yang ini nih. Terlalu gede gak ya? Ibu Cukup. jelas gak? Cukup. Coba Bu yang ini nih. Sebutkan yang dibaca panjangnya Bu. Eh, dom, wo, apa itu? Wow mati itu, Pak. Wama koru. Ya. Ingat clue-nya fathah, kasroh, Oh, doma. Fathah, kasroh, doma. Ibu tadi betul menyebutkan ini. Panjang, betul. Tandanya apa? wow mati, Pak. Apa ya? Clue-nya doma. Doma bertemu wow sukun. Ah, gitu. Mau su Oh, mau mau waw sukun boleh, mau wow waw mati. mati juga boleh ya. Oh, Oke, siap. sip. Alhamdulillah. Oke, terima Ada kasih. lagi tidak? Nggak ada. Kalau ini termasuk enggak ya? Oh, ketemu sukun. masuk. Kalau Masuk nggak ya? Masuk sih, tapi itu kan bacaannya tebal, Pak Ustadz. Menandakan tebal jar Pak Ustadz tadi. ya, ya betul. Yang kita bahas bukan bunyi tebal atau tipisnya, tapi bunyi panjangnya. Kalau loh Ah, panjang atau pendek? panjang. Panjang, betul. Tandanya Ya, apa nih? Ini clue-nya alif berarti clue fathah berdiri. fathah. Nah, Fathah itu ya. berdiri. Ya, siap. Jadi ingat clue-nya, jangan hurufnya dulu, tapi eh, harokatnya. Fathah, kasroh, doma. Fathah, kasroh, doma. Itu clue-nya ya. Tiga Siap. fathah, dua kasroh, dua doma. Itu Siap. sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Satu makasih. Bacanya lagi nih. gimana, Ustaz? Gimana? Wawu, wawu domah bertemu, gimana? Wawu domah bertemu sukun. Itu kan? Bukan. Gimana? Doma Mas domah bertemu wawu bertemu sukun. sukun. Oh, domah bertemu wawu sukun. Heeh. Domah bertemu wawu sukun. Itu ya. Gimana? Paham Ibu Endang? Insya Allah, Ustaz. Ya. Oke. Lanjutkan nih. Bapak Ogi. Masih siap nih Bapak Ogi? Ya Pak Oke. Ustadz. Pak Ogi, coba sebutkan yang saya eh, kotakin, yang saya kotakin, kalimat yang dibaca panjang yang mana?
Yang ya, ya Coba aja bunyinya. Bunyinya aja. Bunyinya. di Nah, betul. Ini di. Betul. Terus. Mana lagi? Kaparu. Ru. Sip. Ru. Ru ya. Berarti Ya, ada cuman dua atau ada lagi? yang kelihatan di sini cuma dua, Pak. Ya, betul. Emang dua ada? Oh iya, Ya, gak terlalu panjang ya. Sip. iya, iya. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya. Udah hafal nih ya. Menyebut dari menghafal tanda-tandanya sudah hafal. Kemudian memberi tanda dari kasus Al-Qur'annya Alhamdulillah udah hafal juga, udah paham juga. Sekarang kita praktekkan bunyinya kayak gimana yang dua harokat. Nah, gitu ya. Sebetulnya ini mengenai latihannya masih panjang tuh ya. Tapi gak apa-apa karena Bapak Ibu udah paham. Kita langsung saja ke praktek. Nah, langsung saja ke praktek ya. Pola praktis melatih praktek pola praktis melatih praktek bacaan panjang atau mad. Jadi mad itu panjang ya. Mad itu istilah tajwid yang artinya panjang. Dua harokat ya. Dua harapan. Dua harokat. Jangan dua rokaat, tapi dua harokat. Nah, gitu ya. Harakat. Di sini juga penulis menjelaskan lagi ada catatan lagi nih. Huruf ba di bawah ini bisa dirubah hurufnya dengan semua huruf hijaiyah. Maksudnya ba ini bisa diganti ba-nya, bisa dengan ta, bisa dengan sa, begitu ya. Semua huruf hijaiyah sampai dengan ya. Nah, sekarang kita akan latih pada huruf ba-nya. Coba disimak. Saya sekali, Bapak Ibu sekali ya. Bana. Bana. Ya. Bana. Ban. Bana. Bisa zoomnya ke, Bana. saya kepotong Oh, tulisannya. kepotong tulisannya. Berarti terlalu Dikit, besar ya. kurang tengah dikit. Ya, kurang dikit. Bisa, Pas Ustaz. segini. Ya, Coba Ustaz. Bapak. Yang ininya, yang samping kiri kepotong dikit. Ya, Gini. Ustaz. Sudah. Oke, siap. Bapak Ibu, apakah jelas tulisan di layarnya? Jelas. Jelas. Oh ya, karena ini waktunya mau habis ya. Nah, saya dipercepat saja. Berarti Bapak Ibu simak dulu aja ya. Bapak Ibu simak dulu, saya baca berulang-ulang. Bana bana baununa. Bana bana baununa. Bana bana baununa. Coba Bapak Ibu dibuka mute-nya semuanya. Ah, saya hitung 1, 2, 3. Silahkan dibaca. Bana, bana, baununa. Oke. Ini kayaknya kalau barang-barang ya suaranya kurang kondusif ya. Kurang jelas. Coba simak lagi. Nanti saya tes satu-satu aja biar jelas. Yang ini yang saya kolomi. Bana bana baununa. Bana bana baununa. Silakan Ibu Depi. Bana bana baununa. Sekali lagi. Bana bana baununa. Oke. Ibu Hikmah. Lewat. Ibu Endang. Bana bana baununa. Ya. Ibu Yanti. Bana, bana, baununa. Bapak Ogi. Oh, Lewat. kepencet. Nah. Ibu Elvira Agustin. Ya, Hadir. ya, Iya, sing panjang. hadir. Oh iya. Bana, ya. Ya, silakan. Bana,
baununa. Oke, sip ya. Lanjutkan kepada baris yang bawahnya. Bina bina baini buna. Bina bina baini buna. Bina bina baini buna. Bina bina baini buna. Silahkan Ibu Yanti. Ustaz, saya tadi ke mute saya Oh, lupa. ya, Saya Bina baca sebentar Ustaz ya. ya. Nanti Ibu, Bana nanti di. bana baununa. Ya, sip. Alhamdulillah. bina baini Ya. buna. Aduh. Ibu Hikmah, coba yang baris bawah. Oh, bawah ya. Ya. Bina bani buna. Bina bina baini buna. Bina baini buna. Ya. Nah, Bapak Ibu karena waktunya udah lebih ya. Coba saya baca 3 kali. Insya Allah pertemuan berikutnya kita lancarkan ya. Saya baca 3 kali. Bana bana baununa bina bina baini buna. 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 Jadi Bapak Ibu ini tuh ada 2 nada ya. Nada yang pertama datar, nada yang keduanya Bana naik. Bana baununa. bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Nah, Bana alhamdulillah, baun. barakallahu fikum. Insya Allah Oh, untuk pernah praktek, dipastikan sing gak pastikan terus. insya Allah untuk praktek berikutnya kita lancarkan pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya ya. Mohon maaf Alhamdulillah atas segala Ustaz. kekurangannya. Nah, tetap semangat Bu, Ya, Ustaz. semangat terus. Nah, Semangat Ustaz. Insya Allah. Makasih Pak ya, Ustadz. Minta Makasih rela. sama-sama. Pak Ustadz. Assalamualaikum, Ya, Ustaz. belum ya, Allah. belum. Ini belum ditutup ya. Oh, Saya Siap. saya kembalikan kepada Teh Syifa. Mangga Teh Syifa. Oke, baik Pak Ustadz. Terima kasih banyak untuk pemaparan materinya yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Luar biasa dan juga sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, untuk sifat pribadi juga, untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada hari ini ya. Eh, dan mudah-mudahan kita semua makin semangat untuk belajar membaca Al-Qur'annya dan insya Allah Amin. Insya Allah. untuk latihan-latihan ini iramanya, polanya Siva akan sampaikan melalui WhatsApp grupnya. Nanti Bapak Ibu semua bisa latihan di rumah ya dan bisa kirimkan kembali juga ke Siva melalui voice note-nya seperti itu. ya. Insya Allah kita akan berproses bersama-sama dan Siva juga yakin bahwa Bapak Ibu pasti bisa ya dan tetap Ya Allah, bersemangat amin. untuk Bapak Ibu semua ya. Amin. Insya Allah. Amin. Nah, karena waktu juga sudah mulai sore menjelang asyar juga. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu semua mengenai kelas asingnya? Ada PR-nya kah, Mbak Ya, Sipa? Ibu. Untuk PR-nya nanti akan disampaikan melalui WhatsApp grupnya ya. Masih materi yang sama Ibu ya, materi yang barusan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Asep. Mengulang pelajaran ya Ustazah. Gimana Ibu Endang? Mengulang pelajaran yang tadi Ya, di ya, PR-nya ya Ustaz. betul, mengulang yang tadi. Nanti sampaikan Alhamdulillah. melalui grupnya seperti itu. Apakah ada yang lain untuk pertanyaannya? Bapak Ibu semua, apa sudah cukup? Saat di grup nanti boleh nanya. Boleh, silakan, boleh Ibu. Ya, Boleh. makasih. Oke, kalau begitu. Kira-kira dari Ustadz Asep, apakah ada yang mau disampaikan kembali? Ada tambahannya? Udah cukup Teh. Oke, baik. Kalau begitu, mari kita acukan
Terima kasih banyak pada Ustadz Asep Rudi yang sudah hadir meluangkan waktunya juga men-share materinya. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang Sama-sama. sudah meluangkan waktunya belajar dan bergabung juga menyimak bersama-sama. Mari kita juga doakan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam Amin. keberkahan, dan juga Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala informasinya nanti akan disampaikan melalui grup ya, Bu ya. Siap. Baik, kalau begitu mari kita akhiri untuk kelas tasmin hari ini dengan mengucapkan hamdalah ya kafaratul tajwid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak Ibu semua, Sipa mewakili tim Sobat Ngaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz, Bapak Ibu semua. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mas Sipa. Sama-sama. Nanti bertemu di pertemuan berikutnya. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.